perjalanan saya mencari Tuhan tuh sebenarnya tuh Panjang juga. iya panjang sampai aduh mau nangis lagi. Sampai saya masuk ke gereja setan tuh maksudnya kayak ya penasaran gitu kan, maksudnya Tuhan mana sih yang bener gitu. Kayak pas tadi Kodon dibilang tuh, oh iya ya, kayak maksudnya kalau Tuhan tuh masa iya banyak kontradiksi gitu. Maksudnya kayak berarti Tuhan yang gue sembah beda, bukan beda, salah, jatuhnya salah kan. Berarti selama ini gue menduakan Tuhan dong, padahal satu sisi kan maksudnya hidup kan gak tau ya, kalau sekarang tuh mungkin udah umur 28 juga kan, jadi kayak gue pengen bener-bener mikirin akhirat gitu kan. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bener sih kok. Nih kok. Mana nih? Kenapa? Mana ya? Oh, kenapa di Islam itu banyak haramnya? Bukannya dia agama yang damai gitu kan? Karena saya taunya Islam itu kan damai sama haram tuh nggak ada hubungannya. Enggak mas, iya tahu maksudnya banyak larangannya gitu kan. Sedangkan kan kalau di Kristen kan ya hanya kita mengasihi, mengampuni, terus ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nggak mau nyobain. Nggak mau. Mau nyobain nggak? Nggak. Nggak mau. Kalau yang ditanya Vena masalah haram itu tentang makanan, ya, di sini lebih banyak daripada Quran. Gua kasih tahu aja. Oh. Lu boleh nggak makan ikan lele? Boleh. Boleh. Di sini boleh nggak makan ikan lele? Nggak boleh, kan dia berkumis ya. Tuh. Ikan lele nggak boleh. Lu boleh nggak makan udang? Boleh. Di sini boleh nggak makan udang? Enggak. Di sini lebih banyak haram untuk jenis makanannya. Di sini lebih banyak. Oh. Iya ya. Iya. Tapi kalau haram tentang perbuatan atau apa, gua mau pakai analogi begini ya. Misalnya, Vena punya sekolah atau Vena kepala sekolah lah. Lu bakal bikin aturan nggak buat murid-murid di situ? Iya sih. Kenapa? Buat apa? Ya biar maksudnya mulus jalannya. Biar tertib kan? Iya. Ya, begitu juga ono. Allah Subhanahu Wa Taala mau kita tertib. Ya kasih aturan. Lu nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Nah kalau di sini 10 perintah lah apa? Sama juga kan? Nggak boleh membunuh, nggak boleh mengingini istri sesama, tetangga dan sebagainya. Iya sih. Tapi anggur kita boleh kok. Kalau nggak mabok gitu. Mau nggak gua kasih ayat yang melarang anggur? Lah. Loh. Emang ada? Ada kontradiksi di sini. Tapi Yesus aja bikin iya anggur. Bukan Yesus sih itu. Tadi kan bukan Yesus yang dibilang ya. Yesus ya kan Yesus. Oh iya. Oh iya. Makanya kita kan perjanji. Nih, buku perjamuan. Ini buku gua nih. Di dalam sini isinya kontradiksi di 4 gospel. Ya, gua punya daftar lagi kontradiksi dari Kejadian sampai Wahyu. Anggur ada yang boleh diminum, ada yang nggak boleh diminum. Anggur beralkohol tidak boleh. Ya, di sini. Tapi jadi kalau kontradiksi. Iya, tapi kalau anggur perjamuan banyak juga mabuk. Iya. Lu kalau perjamuan dulu suka nambah nggak anggurnya? Iya, punya botolnya aku malah. Buset, punya botolnya. Beli tuh. Oh, iya sih. Ya, jadi kalau diambil simpelnya, kenapa di dalam Islam banyak aturan, banyak yang haram segala macam? Ya otomatis aturan itu adalah sebenarnya ada orang yang memandang begini. Aturan-aturan dalam Islam bisa dikatakan itu sebenarnya kisi-kisi. Oke. Kisi-kisi buat kita yang sedang hidup di dunia ini, yang sedang menjalani ujian supaya kita lulus ujian. Iya sih. Bener kayak sekolah ya, Pak. Nah, contoh, kalau lu dulu mau ujian dikasih contekan, kira-kira gimana? Bakal lulus? Ya lulus lah. Yang ngasih contekan lu yang punya sekolah gitu. Wah, makin makin lulus lagi. Nah, ini yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Dia yang ngasih kita contekan. Lu kalau mau balik ke rumah yang benar, lu begini. Iya. Sholat, zakat, puasa, dikasih aturan yang banyak. Lu lebih milih mana? Untuk pulang rumah yang benar dengan aturan-aturan dan kisi-kisi yang jelas, atau lu nggak dikasih petunjuk? Iya, dengan kisi-kisi lah. Nah, kalau lu nggak punya petunjuk, kayak Google Map, nggak ada petunjuk, nggak pakai Google Map, nyasar nggak lu? Nyasar. Iya sih bener kok.
Bener sih. Tapi kenapa kok? Hmm. Maksudnya di dalam Al-Quran saya pernah baca tuh sama dari dia juga ngasih tahu kalau misalkan kita berdosa, ini loncat lagi aku ya. Iya. Kita berdosa, terus kalau di Al-Quran itu kan ceritanya kita akan dimasukkan ke neraka, disucikan, terus nanti bakal diangkat ke surga. Kalau lu nggak sempet tobat, Oh, tapi kan kalau di Kristen kan kita bilang upah dosa adalah maut. Ya udah Iya. lu bakal mati. itu konteksnya apa? Upah dosa dalam maut. Ya berdosa terus. Kata Paulus, upah dosa itu maut. Iya. Ya, karena upah dosa itu maut, makanya manusia yang sudah punya sifat dosa itu tidak bisa akan bisa bersatu lagi dengan Bapa. Karena tidak bisa bersatu lagi dengan Bapa, karena upah dosa itu maut, makanya perlu Bapa itulah Yang turun. yang menurunkan Yesus untuk menebus dosa manusia, Oh, supaya manusia bisa bersatu lagi dengan Bapa. Itu konteksnya. gitu. Makanya saya juga bingung, maksudnya kayak, lah berarti enak dong kita maksudnya manusia kan. Ya udah berbuat dosa aja ntar juga masuk surga. Nah itu. Ya sekarang kalau dibilang gini, Gitu kan. upah dosa adalah maut. Penguasa maut siapa? Iblis. Iblis. Kamu tahu sih? Kan saya pernah. Upah dosa adalah maut. Penguasa maut adalah iblis. Kalau Yesus datang menebus dosa, Yesus menebus dosa ke siapa? Mana? Iblis sama manusia tuh. Kamu tahu sendiri kan, Paulus ngajarin upah dosa adalah maut, penguasa maut adalah iblis. Iya. Yesus dibilang datang menebus dosa, menebus siapa kalau gitu? Oh iya ya. Oh iya iya. Manusia apa iblis? Oh. Tuh. Iya sih. Makanya saya juga kayak, ini sebenarnya tuh yang bener tuh kayak gimana gitu kan. Ya karena ada perbedaan antara ajaran Yesus dan Paulus. Paulus mengajarkan gagasan-gagasan baru yang nggak pernah diajarkan Yesus dan nabi-nabi sebelumnya. Oh, oke. Udah dibilang sama Yesus, hati-hati sama orang Farisi. Iya, serigala kan dia. Oh, tapi kenapa nanti yang turun ke yang turun untuk menghajar, yang menghabisi Dajjal? Kenapa harus Isa? Kenapa nggak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW kan gini. Kenapa Nabi SAW diangkat? Ya kan? Diangkat. Yang kita pahami atau kita imani adalah diangkat bersama jasadnya. Ya. Iya, setubuh-tubuhnya Ya, benar. tubuhnya gitu. Nabi Muhammad SAW menerima Quran, oke? Sudah menerima Quran, sudah selesai. Nabi Muhammad SAW sebagai manusia, ya pasti harus mati dong, Iya. ya dong. Dan dia nggak difitnah jadi Tuhan. Oh iya, karena dia bilangnya Nabi. Iya. Dan dia melarang pengikutnya untuk membuat lukisan tentang dia. Iya sih. Nggak boleh. Nggak tahu mukanya juga sih. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Paling cuma di hadis ciri-cirinya begini gitu lah. Iya, Ada nggak lukisan Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tahu kalau nanti Nabi sudah nggak ada lukisannya. Lama-lama pengikutnya atau orang-orang generasi berikutnya lama-lama bisa nyembah dia. Seperti orang-orang Kristen nyembah Yesus. Make sense. Benar sih. Kenapa Yesus diangkat? Karena dia diselamatkan dari Bani Israel ya, orang Yahudi kan. Iya. Kenapa dia yang turun untuk membunuh Dajjal? Nah, ini karena dalam rangka juga dia diturunkan untuk membantah fitnahan bahwa dia Tuhan gitu. Klarifikasi. Yang lu bilang itu. Iya. Kan tadi gue bilang tadi, selain itu kan dia juga mematahkan Iya. salib dan membunuh babi. Kalau salib sama babi ini urusannya sama siapa? Orang Kristen. Nah, lu udah tahu. Iya, karena kita memperjuangkan babi. Enak. Hidup babi gitu. Iya, enak tapi mahal. Oh iya juga ya. Makanya saya bingung kan, kayak dari kemarin saya mikir kan, nggak dari kemarin sih, udah lama. Kenapa nggak Nabi Muhammad aja gitu kan? Kalau Nabi Muhammad misalkan, SAW tugasnya udah selesai. iya, iya sih. Karena dia nggak difitnah jadi Tuhan. Iya. Oh, oke. Paham sih kok. Gue makin pusing. Sebenarnya kalau kita mau tarik garis benang, ya benang merah lah misalnya, dari Musa, Yesus, ini kan masih ada syariat yang mirip, tapi tetap dijalankan sama orang Islam. Iya. Tapi kalau akidahnya sama. Tapi ketika kita lihat Paulus, benang itu putus di Paulus. Ya nggak? Untuk konsep petuhanan dan keselamatan. Itu. Makin yakin saya nih kok. Alhamdulillah. Bunda Maria pakai hijab nggak? Pernah nggak lihat foto Maria lukisan gitu, Maria nggak pakai hijab? Bukan hijab tapi apa?
kerudung. Tudung. Iya, tudung, Ya, tudung. pokoknya nutupin rambut kan? Iya, kan kalau kita bilang karena di sana pasir, jadi nutupin rambutnya biar kena pasir. Bukan. Gini, orang bilang pasir. Kalau pasir kenapa nggak sekalian nutup muka? Iya. Ya kan? Iya Berarti bukan pasir. Terus ada pendeta lagi bilang karena itu fashion, Hah? tradisi. Oh iya, tradisi. Oke. Ha. Kalau tradisi berarti kan ada yang ngajarin sebelumnya. Iya. Ya dong. Siapa yang ngajarin? Bisa jadi kalau diurut-urut yang ngajarin itu Nabi. Iya. Nabi dapat ajaran dari mana kalau bukan yang mengutus? Tuhan, Nah, iya. gitu maksudnya. Oh iya sih kok. Kalau di gereja kan ada yang pakai apa tuh? Iya, itu yang Katolik Dia Ya. pakai kan? Ya. apa namanya ya? Ya itu Tapi birawati, kenapa- birawati. Ya, tapi kenapa umatnya nggak ngikut gitu? Kenapa? Gitu. Oh iya sih. Nah, kalau lu masuk Islam, otomatis lu akan mengikuti syariat yang nabi-nabi sebelumnya yang sudah disempurnakan dalam Islam, termasuk nutup rambut seperti Maria. Wow, wajib ya kok. Karena itu perintah Allah ya, bukan perintah Nabi ya. Pakai hijab tuh bukan perintah Nabi, perintah Allah di dalam Quran. Oh, ada. Ada. Oh, itu bukan kata hadis atau Bukan. Rasul. Itu perintah Allah. Oh iya. Saya kira tuh kan, karena kata dia tuh lu kalau nanti Islam lu nggak apa, ya itu tergantung dari hidayah kata dia kan. Maksudnya nggak harus dipakai pelan-pelan, nggak apa-apa. Ya kalau baru masuk Islam boleh lah belajar lah pelan-pelan lah. Oh, tapi yang diwajibkan. Di Quran disuruh. Kalau Quran kan bukan perintah Nabi, Quran kan perintah Allah. Yang hijabnya yang panjang gitu kok apa yang cuma Yang penting gini, di Islam kita pahamnya seluruh bagian tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan tangan. oh Kalau yang masalah kerudung panjang itu yang disebut dengan syar'i. Oh, Tapi iya. kalau yang pendek walaupun walaupun pendek tapi tertutup seluruh tubuh, yang penting yang kelihatan cuma muka dan tangan itu juga harus syar'i. oh Menjaga martabat wanita juga kan. Ya kan kalau lu jalan ada orang lu pakai tank top sama yang full pasti kan yang diserang pasti kan yang tank topan kan. Coba lu jalan kaki pakai baju seksi, digodain nggak? lah kayak gini jadi godain. Nah, Tapi kalau ketutup semua kira-kira kemungkinan digodain ini lebih kecil lebih gede. Ya kecil sih. lebih kebaikan juga kan. Oh, berarti- Banyak kan eksperimen di luar negeri begitu. Iya sih, benar sih kok. Hmm. Oh ya wajib ya. Jujur saya jadi goyah kok. Makin mantap saya. Karena kan auratnya itu buat suaminya nanti kan. Nggak Jadi kalau kita dikonsumsi. melihat Islam memang harus melihat dari ajaran intinya, jangan lihat dari orangnya. Iya, karena kalau orangnya jujur ya kok. Wadidaw. Wadidaw banget gitu. Maksudnya saya pun keluarga saya Islam semua kan. Dan itu maksudnya ada yang kayak apaan sih lu kayak gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari agamanya, apalagi short saya sekarang isinya kisah-kisah Nabi. Widih. Beneran, saya sampai bilang, kok short gue begini sih ya? Tadinya judul. Yes. Oh tadi judul. Kagak yang di YouTube luar negeri, tapi seru karena percakapan bahasa Inggris Oke. kan. Jadinya saya belajar dari situ. Oke. Terus sekarang tuh bener-bener kayak kisah Nabi, terus kayak makanya saya tahu Aisyah itu kan umur 6 tahun. Jadi dari situ kalau maksudnya kayak ini apa? Kok jadi kisah Islam semua yang gue lihat, bukan Ya, maksudnya bukan. Karena itu algoritma. Iya, kata dia gitu juga gitu kan. Tapi kayak aduh, ini apa pertanda juga gue harus cepet-cepet login gitu. Bisa jadi. Gua dulu menyanyiakan 5 tahun untuk mau ngamati Muslim, nggak masuk Islam. Untung gua masih dikasih hidup. Nah, itu benar. 2 tahun berikutnya gua belajar, akhirnya gua bersadar. Alhamdulillah, gua udah ini jalan 12 tahun menjalani Islam. Wow. Nah, pas belajar saya juga online nggak apa kali ya kok. Apa? Makanya pas belajar dulu kan saya Islam terus Kristen, Hah? Kristen banget. Hah? Terus sampai ngelos masuk ke komunitas yang saya kira gereja nggak taunya bukan. Apa? Gereja setan. Di mana? Ada daerah Jakarta kayak tempat mall gitu. Oke. Nah terus pas udah di situ masuk kan, terus kayak loh kok gue didudukin gitu kan, ada 6 apa 8 orang gitu saya nggak lupa di meja gitu, terus tiba-tiba ditanyain nama gitu-gitu kan, asal dari mana, terus
tiba-tiba dibilang kamu ada nggak sekarang yang kamu butuhin gitu kan. Terus saya mikir kayak wow ini gereja keren banget karena kan jarang kaya nih, gitu. iya jarang kan gereja kayak lu mau butuhin apa harus berdoa dulu kalau gereja kan. Kok ini langsung kayak nyata nih gitu. Terus saya bilang saya butuhin duit 4 juta sih. Saya langsung ngomong gitu. Cuma 4 juta? Karena saya ngeblank aja butuh apa, saya bingung karena iya spontan aja kayak yaudah 4 juta juga lumayan gitu kan. Saya butuh 4 juta gitu kan. Buat apa? Ya buat hidup aja aku gitu kan. Padahal nggak butuh-butuh banget gitu. Dikasih? Langsung bener-bener kayak lu punya duit berapa, punya duit berapa, punya duit berapa. Iya, sama persis dengan cerita ada satu anak muda datang ke sini begitu. Oh iya. Pada patungan buat ngasih orang itu. Iya. Tapi pinjem urusannya. Oh kalau saya bener-bener Waktu itu sih dia bilangnya apa ya? Pokoknya dikasih, tapi ketika si orang ini keluar dari komunitas itu ditagih gitu. oh kalau saya enggak. Jadi bener-bener kayak ini buat kamu. Dikasih. Jadi bener-bener langsung dikasih terus kayak ini beneran gitu kan. Ini saya ngomong kayak mau menangis. Tapi pernah ikut kebaktiannya nggak? Itu makanya nyetar dulu. Oh, oke. Penasaran gue soalnya. Nah itu kan udah tuh dikasih. Terus abis dikasih, selang kita ngobrol-ngobrol tuh kayak saya kayak nggak percaya gitu kan. Ini beneran gereja, saya penyakinin terus. Iya kita gereja, dia bilang gitu. Ini beneran nyembah Tuhan. Iya kita nyembah semesta. Wih. Dia ngomongnya semesta gitu kan. Terus semesta apa Tuhan gitu. Terus abis itu kelar, saya diajak masuk itu bener-bener gedung kayak gereja, pilar, tapi saya nyari salib kok nggak ada, karena kan gereja kan identik dengan salib kan, kok nggak ada gambar salib, yang ada kok cawan yang berbentuk kayak gini, terus tirai gede, panggungnya bener-bener megah banget, sama Di Jakarta nih? di Jakarta. Di Jakarta. Terus abis itu pas saya masuk, saya disuruh di tangan kiri atau kanan, kiri. Di black tangan saya masukin ke cawan. Pakai pisau? Saya nggak tahu waktu itu pakai apa, pakai di Berdarah? black. Iya, berdarah. Terus? Ditetesin, saya disuruh tutup pakai tisu, jalan, duduk. Pas duduk, hilang. Pas saya buka kok nggak sakit ya? Tapi ada bekas darah di tisunya gitu kan. Kok hilang gitu? Ini apa nih? Masih bertanya-tanya kan. Kok gereja Sakit kayak gini? nggak? Enggak. Oke. Sama sekali nggak sakit, kayak udah netes aja kayak keringet. Ya. Pas udah gitu mulai kan, pas mulai langsung suara musik kenceng. Saya bingung, saya kan anak GBI banget Musik ya. apa nih? Musik genre apa nih? Musik rocker. Rock, oke. Saya kan bingung kan, GBI kayaknya awal penyembahan nih. Oke, sebentar Wah, ya. ini. Sebentar ya. Aduh seru nih. Sebentar ya. Iya kok. Gue cuma mau nanya, mau konfirmasi ke lu nih. Waduh. Kenapa keangker? Sebentar. Aduh, bukunya kecil sih. Nah, Aduh, nyarinya susah nih kecil. bukan itu yang kita biru. Mana? Biru banyak. Itu yang kecil, Mana sih? Biru. yang kedua, yang biru. Aduh, gua taruh mana ya? Itu. Gua punya Bible-nya loh. Emang iya? Ada. Beneran. Nah kita nggak boleh pakai Bible. Iya, tapi ada Bible yang khusus, beda. Bukan Bible yang LI gitu, bukan. Ini bukan. Saya logonya kayak gitu kok. Nah, benar. Iya. Terus saya gemetaran tahu. Saya tuh sebenarnya nggak berani ngomong kayak gini kok. Iya. Oh iya, ada itu di Benar? Iya. Ya, itu yang menciptakan yaitu. Kalau dibaca kisahnya, waduh, ngeri dah. Bible. Iya. Makanya pas logonya sama kalau bener. Nah, udah. Terus makanya pas ibadah rocker saya bingung. Kok gini ya Tuhan, saya gitu kan. Ini gue salah masuk gereja atau maksudnya kayak atau emang udah jalannya ke sini, saya gitu kan. Karena di sini tuh nyata banget, nggak harus tunggu dengan doa. Saya bilang gitu kan. Terus pas mulai ada 5 orang di mimbar. Itu boleh cakep-cakep gitu kan. Mereka nyanyi ngerocker gitu-gitu. Terus tiba-tiba pas udah time waktunya tuh kayak pendeta masuk lah. Masuk bule ganteng banget dah. Pakai jubah. Bukan jubah, belum. Jas. Iya, pakai jas, bener-bener ganteng bule banget gitu kan. Tiba-tiba berubah. Dari ganteng itu langsung switch
Jadi dia masuk ganteng mukanya, bener-bener gak ada yang ganteng lah. Pokoknya dia doang yang ganteng. Terus? Tiba-tiba nge-switch, pas udah mulai langsung gelap, switch langsung sayap. Oh. Sayap langsung gede banget. Itu bener-bener gede banget, nyala api. Oh. Di situ saya langsung diem. Ya udah, saya langsung diem bener-bener kayak, ya Tuhan, maksudnya kok jadi kesini gitu kan. Berarti cuma sekali doang itu ikutnya? Sebenarnya jangka masuk ibadahnya itu hampir sebulan. Oh, hampir sebulan. Iya, karena kan saya orangnya dulu kan logika, maksudnya ya ngapain gue nyembah Tuhan gitu kan. Maksudnya kayak, oh ya udahlah gue ke gereja ini aja, lebih make sense dan lebih logika, kayak lu butuh apa langsung dikasih. Sampai dia nanya kerjaan kayak, lu mau kerja nggak maksudnya di pemerintahan, lu mau nggak gue tawarin, kata dia. Pemerintahan? Gitu. Iya. Widih. Dia sampai nawarin kayak, lu kalau mau kerja masuk pemerintah gue ada channel. Saya bilang kayak, nggak usah, saya bilang gitu. Ini aja udah cukup. Saya bisa sampai ditawarin untuk ikutin bukan tata tertib, kayak syarat masuk jadi jemaatnya mereka. Jadi kayak saya ikutin harus diikutin ritual. Ritualnya itu saya ikutin pas ritual dibilang dia jasmani. Jadi kayak ada janin yang di blender. Dan itu kita disuruh minum. Terus ada ritual, pokoknya ritual bersetubuh juga ada. Iya, jadi bersetubuh kayak satu ruangan tuh kayak rame-rame. Orgi itu apa ya? Ya itu, seks sama rame itu. Iya, kayak gitu. Gangbang, party Ya seks semacam kayak gitu. Dan dia tuh ada satu orang gitu, dia ngasih tahu saya, kalau nanti hamil, lu nggak usah takut. Nanti lu akan gue bayar, diaborsi, gue ada tempatnya, lu aman. Gitu. Jadi itu saya bener-bener langsung, kok gini ya? Dan saya tuh nggak nyaman gitu kan. Pas saya nggak nyaman, saya ceritalah sama pembimbing rohani gereja. Terus dia bilang, Fen, kamu tuh udah salah banget, kata dia gitu. Kamu udah masuk ke gereja setan. Saya kayak, nggak mungkin lah gitu kan. Dia Lucifer baik kok. Saya bilang kayak gitu, maksudnya karena mereka tuh kayak bener-bener doktrin otak banget kan kok. Pas udah dibilang gitu, akhirnya saya kayak berdoa sama Tuhan lah, berdoa sama Tuhan, terus kayak diingetin, lu berkali-kali diselamatin, lu jatuh dari curug aja lu masih hidup, Pen, kata dia gitu kan. Terus kayak ya pokoknya berkali-kali diselamatin, terus kayak, oh iya gue salah nih Tuhan gitu kan. Akhirnya balik ke gereja, disitulah kita pelepasan kalau kata orang Kristen kan. Pelepasan, di rukiah gitu, di rukiah. Iya, jatuhnya rukiah ya. Pendeta saya sampai menyerah. Dia bilang, katanya saya ngomong, ini punya saya, bukan punya kamu. Vena punya saya. Sadar nggak tuh pas ngomong gitu? Enggak. Nggak sadar. Sampai mama saya tahu tuh saya sampai muntah. Itu muntahnya bener-bener kayak ya wangi gitu-gitu, ada bunga. Nah di situ saya kayak, kok gue sakti banget gitu, maksudnya kayak kok bisa ya kayak gitu. Itu sampai pelepasan tuh kita berjam-jam lah jatuhnya, sampai pindah ruangan bener-bener kayak. Ya udah di situ saya langsung bilang sama orang gerejanya itu. Saya bilang, Pak, saya udah nggak mau ikut, saya gitu. Saya udah balik ke Kristen. Saya diancam. Diancam, nggak boleh. Maksudnya nggak boleh. Lu nggak boleh kemana-mana. Lu punya gue. Saya diancam. Terus saya pokoknya sering dimimpiin, sering rap-rapan. Sampai mimpinya sampai sekarang masih inget kok. Akhirnya saya pas posisi rap-rapan, saya bilang nama Yesus. Sadar. Setiap saya bilang nama Yesus tuh sadar. Yesus tolong, karena saya manggil bapak mak saya tuh nggak ada, maksudnya masih sakit kan. Di situ saya langsung kayak, gue takut kemana-mana gitu kan. Saya sampai chat teman saya menghilang, sampai sekarang nggak tahu jejaknya yang bawa saya kan. Terus habis itu, akhirnya saya bilang sama dia, gue udah nggak kuat gitu kan. Gue harus kayak gimana? Terus akhirnya dia bilang, yaudah lu gue lepasin, lu boleh ke gereja lu, tapi syaratnya lu jangan kasih tahu orang-orang sini. Tempatnya di mana, sama seperti apa kayak kita gitu. Maksudnya kita seperti apa. So kayak, iya saya janji. Tapi makanya ini kan saya bilang nih. Iya. Nggak gini. Saya nggak pengen tahu tempatnya di mana. Nggak pengen tahu. Namanya siapa, saya juga nggak pengen tahu. Saya cuman kalau misalnya Vena cerita begini, ya ini sebagai perjalanan hidup aja. Saya nggak perlu tahu tempat di mana dan orangnya siapa. Iya, makanya kan di situ saya maksudnya kalau perjalanan sebenarnya kan pada nanya kan yang teman-temannya Kristen kan, lu kenapa sih penasaran sama Islam gitu? Karena ya saya nggak berani cerita gitu. Emang ngomong sama orang gereja penasaran sama Islam? Iya, ngomong sama orang gereja, ngomong sama orang
temen gitu kan, gue tuh penasaran deh sama Islam. Maksudnya kayak karena kitab kita tuh aneh, banyak banget yang keambiguan. Saya gituin, saya tuh sampai berdebat yang di kopi, yang di Monas, tuh sampai malam kok kita berdebat tentang agama. Buset. Sampai teman saya bilang lakum yudum apa? Lakum dinukum Lakum waliya. dinukum. Iya, waliya. sampai teman saya bilang kayak gitu. Ya. Nah makanya saya tuh mereka perjalanan saya mencari Tuhan tuh sebenarnya tuh Panjang juga. iya panjang sampai Oke. aduh mau nangis lagi. Sampai saya masuk ke Raja Setan tuh maksudnya kayak Oke. ya penasaran gitu kan, maksudnya Tuhan mana sih yang bener gitu. Iya, iya. Ya pas tadi Kodon dibilang tuh, oh iya ya, kayak maksudnya kalau Tuhan tuh masa iya banyak kontradiksi gitu. Iya. Maksudnya kayak berarti Tuhan yang gue sembah beda, apa bukan beda, salah, jatuhnya salah kan. Berarti selama ini gue menduakan Tuhan dong, padahal satu sisi kan maksudnya hidup kan, gak tau ya kalau sekarang tuh mungkin udah umur 28 juga kan. Jadi kayak gue pengen bener-bener mikirin akhirat gitu kan. Tapi kalau umur 28 udah mikir akhirat itu udah bagus loh. Emang iya? Udah di atas 40 baru mikir akhirat. Saya tuh karena hidup saya tuh maksudnya dia tahu lah, maksudnya bener-bener bolak-balik lah. Iya, iya, Bener-bener dosanya jauh banget lah. Terus Justru sampai kalau menurut saya, ini mohon maaf ya Fen ya, menurut saya dengan umur yang masih 28, Vena sudah mikir akhirat, Vena harusnya bersyukur. oh iya. Karena di dalam Islam ada Quran, ayat dalam Quran surat Al-An'am ayat 125. Ketika Allah mengizinkan seseorang untuk menerima Islam, Allah akan membuat orang itu dadanya lapang untuk belajar Islam. Iya. Tapi ketika Allah mengizinkan orang itu tersesat, Allah akan membuat orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Iya benar. Yang Vena rasain sampai sekarang gimana? Pas tadi Seperti sesak dan sempit atau lapang? lega sih. Alhamdulillah. Karena bener-bener makanya tadi kan saya sempat mau nangis tuh kok, tapi saya tahan kan. Kayak ih kok maksudnya di Kristen apalagi banyak kontradiksi kayak gitu kan. Maksudnya kok Tuhan yang gue sembah kayak gini ya gitu kan. Sedangkan yang di Al-Qur'an otak saya tuh salah. Selama ini kan mereka selalu Nabi Muhammad. Yang saya tahu kan mereka mentuhankan Nabi Muhammad. Oh, Makanya kan saya baru tahu kan, maksudnya oh berarti bener-bener ke Tuhan, langsung tertujunya satu. Nabi Muhammad tuh hanya yang ngasih tahu yang bener kayak gini. Makanya saya langsung kayak aduh. Vena pengennya punya Tuhan yang bisa dilihat sama mata manusia atau yang nggak bisa dilihat mata manusia? Pengennya? Ya pengennya sih mau lihat, tapi ya kalau kita ngeliat Mau lihat? enggak sih. Oh, enggak sih. Karena gede banget tadi dibilang. Bukan masalah, bukan gede fisik ya, bukan kita nggak bisa fisik. Tapi kalau Tuhan itu bisa jadi manusia, kan dia harus mengambil ras tertentu. Iya. Nggak mungkin dong semua ras manusia dipakai untuk satu manusia, nggak mungkin dong. Harus ngambil ras tertentu. Dalam Kristen diceritakan Tuhan itu mengambil rupa manusia dengan dalam Yesus, itu ras apa? Ras Yahudi kan? Iya. Gua sebagai orang Cina pengen nggak punya Tuhan yang sipit. Mau lah. Nah, yang Ethiopia aja bilangnya Tuhannya kulit hitam. Berarti kalau dia mengambil ras tertentu, berarti Tuhan itu maha adil nggak? Gitu aja. Iya, enggak. Tapi kalau di Islam nanti kalau masuk surga salah satu kenikmatannya bisa saya pernah dengar ya. Cita-cita umat Islam, kalau ditanya, lu pengen masuk surga nggak? Semua manusia juga pengen masuk surga, Iya. ya kan? Tapi sebenarnya ada yang lebih tinggi dari itu. Apa? Melihat wajah Allah. Bukan melihat 7 bidadari. Oh, kok 7 sih? 72 dapat. 72 kali. 72. Itu analogi aja karena kalau laki kan Iya. pasti ke cewek, tapi kalau cewek kan pasti pengennya rumah gede kan, jadi kan Iya. analogi aja. Kata siapa rumah gede? Bukan perhiasan. Enggak, rumah saya. Oh, rumah ya. Oh, Lah kalau di surga mah kagak mikir duit. Sekarang di sini lu pengen rumah. Ya, tapi maksudnya melihat wajah Allah itu adalah sebuah kenikmatan yang paling Iya tinggi. sih, penasaran Dah, sih bener. Dah itu aja. Jadi buat kita umat Islam yang sedang hidup di dunia ini dengan segala macam aturan yang lu bilang tadi banyak, itu bisa dikatakan itu adalah penjara buat kita. Iya benar. Penjara, ya. Tapi sebagai kisi-kisi juga supaya kita nanti insya Allah bisa melihat wajah Allah. Gitu. Hadiahnya. Hadiah. Makanya saya tuh udah mikir banget kok, makanya kayak saya bilang, enggak, gue udah harus buru-buru nih, maksudnya kayak gue takutnya ntar
maksudnya udah nggak ada, bahkan nyesel gitu kan. Makanya tadi saya sempat sebelum kesini kan saya ke makam ayah kan. Saya maksudnya minta izin lah sama dia gitu kan. Sampai saya bilang, ya kasih tahu siapa yang bener ya. Maksudnya kan lu udah duluan nih, kasih tahu gua dong. Begitu